Ya, ada dua kaf kan, yang satunya sukun, yang satunya berharokat dhammah. Betul? Nah, dua kaf ini digabungkan jadi satu, yudrik kumul maut. Nah, bacanya seperti ini jadinya. Kapnya jadi satu, Rikum. kapnya dijadikan satu, kemudian dikasih tasydid. Yudrik kumu. Yudrik. Hmm. Yudrik kumu. Nah, di mana saja menemukan dua huruf yang sama, kaf sama kaf, ba sama ba, ma sama ma, ta sama ta, pokoknya semua huruf hijaiyah yang sama, yaitu kaf sama kaf, ba sama ba misalnya, datang bergandengan. Yang satu huruf pertamanya sukun, oke? Huruf yang pertama sukun, yang kedua berharokat, maka cara bacanya adalah dua huruf itu dijadikan satu. Dua huruf itu dijadikan satu. Yudrik kumu. Digabungkan. Huruf yang pertama nggak dipakai. Huruf yang pertama dimasukkan ke huruf yang kedua. Kemudian dikasih tanda tasydid. Yudrik kumu. Ini dinamakan idgham. Idgham artinya memasukkan, meleburkan, menggabungkan dua huruf menjadi satu untuk mempermudah bacaan. Idgham namanya, idgham. Contoh yang pertama yang paling atas itu dinamakan idgham mutamasilain. Idgham mutamasilain namanya. Mutamasilain artinya dua yang sama, mutamasilain yang sama. Kaf sama kaf, ba sama ba, da sama da. Pokoknya dua huruf yang sama yang bertemu, yang satunya sukun, yang satunya berharokat. Itu digabungkan dua huruf itu menjadi satu, diidghamkan, digabungkan, diidghamkan, begitu. Idrib bi. Ada dua ba. Ya, Ainun, ada dua huruf yang sama, ba sama ba. Huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua berharokat. Jadi ini dinamakan dengan idgham mutamasilain. Dua huruf yang sama yang bertemu. Yang satunya sukun, yang satunya berharokat. Jadi kedua huruf ini digabungkan jadi satu. Menjadi dibacanya seperti ini jadinya. Idrib bi'asaka. Yang tadinya dua ba sekarang dijadikan satu baknya. Idrib bi. Ini dinamakan dengan idgham mutamasilain. Mutamasilain artinya dua yang sama. Dua huruf yang sama. Ba sama ba, kaf sama kaf. Semua huruf. Itu dinamakan idgham mutamasilain. Coba ini mau tulisannya dua huruf atau satu huruf, bacanya sama tetap. Yudrik kumu. Mau disukunkan, pertama disukunkan di sini yudrik, kemudian dibaca ku, yudrik ku. Terdengarnya sama apabila ditasydidkan. Yudrik kumu. Cuman tulisannya aja yang beda. Oke. Robbi. Jadinya Robbi. Terdengarnya sama nggak? Robbi dan Robbi. Sama nggak terdengarnya? Sama. Intinya ini aja, yang diperhatikan yang ini aja. Perhatikan ada ta bertemu dengan to. Ta bertemu dengan to. Itu juga diidghamkan, dijadikan satu. Beda Ya, ini huruf tak, Pak? beda huruf. Ya, kalau beda huruf itu dinamakan dengan mutajanisain. Ta dan to ini dimasukkan. Taknya dimasukkan ke jadi satu. Jadi dibaca seperti ini. Nat to fa amanat to. To.
Fa'amanat to itu. Nah, ini namanya yang nomor 2 ini namanya idgham mutajanisain. Mutajanisain artinya dua huruf yang sejenis, yang makhrajnya sama tetapi sifatnya berbeda. Oke? Idgham mutajanisain adalah dua huruf yang yang makhrajnya sama tapi sifatnya berbeda. Iya. Dua huruf yang berbeda kalau yang ini. Dua huruf yang berbeda tapi makhrajnya sama. Ainun, coba baca yang nomor 2. Fa'amanat ta'ifatum min bani. Oke. Yang jadi syahidnya, yang jadi intinya adalah pembahasan yang di sini. Oke. Itu oke. Ya, tadi Ainun bacanya fa'amanat to. Fa'amanat to. Jadi ini seolah-olah jadikan satu. Natto. Terdengar seperti ta dan to itu digabungkan, diidghamkan. Betul tidak Ainun? Iya betul. Betul kan? Nah, ini ta bertemu dengan to itu digabungkan. Apalagi huruf seperti ini nanti ada yang lain nanti, tenang. Nanti akan kita bahas. Ini sebagai contoh, satu contoh aja, ta dan to. Ada teman-temannya selain ta dan to, banyak. Nanti kita akan tulis secara rinci, oke? Tapi ini hanya satu contoh buat yang dinamakan dengan idgham mutajanisain. Ayat yang pertama itu contoh bagi idgham mutamatsilain. Baik. Nah, sekarang yang ketiga Ainun baca. Oke. Wakul Rabbi Jadikan juga seperti ini. Wakur. Berarti langsung karo. Wakur. Betul, langsung karo. Berarti langsung karo. Wakur Rabbi Sidni ilma. Wakur Rabbi Berarti Zidni. silam itu ikut karo. Latifah dibaca ini. Waqur Rabbi zidni ilman. Baik. Gimana cara bacanya tadi ini? Langsung ke huruf ro. Langsung ke huruf ro. Dimasukkan. Nah, dimasukkan itu. Digabungkan itulah bahasa Arabnya idgham. Iya, dimasukkan. Kenapa kok bisa lamnya dimasukkan ke ro? Nanti kita akan jelaskan. Ini dinamakan dengan idgham mutaqaribain. Mutaqaribain. Apa artinya mutaqaribain? Berdekatan. Bahasa Arabnya ini kan qaribun. Qarib. Dua huruf yang berdekatan. Apanya yang dekat ini? Lam sama ro apa yang berdekatan? Nanti kita jelaskan. Ini 3 huruf, 3 ayat ini contoh bagi ketiga idgham. Yang pertama, kaf bertemu dengan kaf digabungkan jadi satu. Aina ma takunu yudrikkumul maut. Yudrikkumul maut. Ya, begitu Latifah ya. Yudrikkum. Kafnya digabungkan jadi satu kaf seperti di situ. Seperti seolah ada tasydid. Yudrikkum. Oke? Contoh yang pertama, ini dinamakan dengan idgham mutamatsilain. Apa artinya mutamatsilain? Dua huruf yang sama. Kaf bertemu dengan kaf, ba bertemu dengan ba, sa bertemu dengan sa, apa aja. Pokoknya dua huruf yang sama, yang sama, yang satunya berharokat atau yang satunya mati, kayak kata Dayan Gunung. Yang satunya mati, yang satunya hidup. Yang satunya berharokat sukun, yang satunya sukun, yang satunya berharokat. Fathah, dhammah, kasrah. Yang kedua, fa'amanat to. Waalaikumsalam Emil. Fa'amanat to. Disambung, digabungkan tak sama to. Ini namanya idgham mutajanisain. Mutajanisain
dua huruf yang berbeda ya. Lihat, ta dan to adalah dua huruf yang berbeda. Tetapi makhrajnya sama. Ta keluarnya dari lisan, to juga keluar dari lisan. Dua huruf yang sama, dua huruf yang sama makhrajnya, tapi sifatnya berbeda. Nanti sifatnya berbeda nanti. Nanti kita akan lihat. Taib. Contoh yang ketiga, waqur rabbi, lam dan ro digabungkan jadi satu, lamnya dileburkan. Waqur rabbi zidni ilma. Ini contoh idgham mutaqaribain. Dua huruf, oke, yang makhrajnya berdekatan. Oke, nanti kita akan cek yang berdekatan itu apa. Masih satu makhraj, lam sama ro itu sama-sama makhrajnya lisan. Oke, tetapi ada perbedaan sedikit. Ada perbedaan sedikit. Lam lebih depan, lam lebih keluar, lebih ujung, ro lebih dalam sedikit. Tapi sama-sama di lisan. Itu namanya mutaqaribain. Qarib, makhrajnya qarib. Tapi berbeda dari sifatnya. Sifatnya berbeda. Nanti kalau kita rincikan lam apa sifatnya, ro apa sifatnya, nanti kita akan cek. Tayyib, ini secara garis besar dulu. Oke. Idgham mutaqaribain. Mutaqaribain, yaitu dua huruf yang makhrajnya berdekatan. Oke. Dan sifatnya Makhrajnya berdekatan, berbeda di sifatnya. Kita mulai secara terperinci dari idgham mutaqaribain karena dia paling sedikit hurufnya. Oke. Kalau idgham mutamatsilain tak perlu kita jelaskan panjang lebar karena dia gampang sekali. Itu dua huruf yang sama, makhrajnya, sifatnya sama semua. Kenapa? Karena itu satu huruf sebenarnya. Yang double, kap-kap, dak-dak, ro-ro gitu. Jadi nggak perlu dijelaskan lagi kalau idgham mutamatsilain. Di mana saja, kapanpun saja menemukan dua huruf yang bersamaan, dua huruf yang sama, satunya sukun, satunya berharokat, atau satunya mati, satunya hidup begitu, maka diidgham. Itu namanya mutamatsilain. Mislen, mutamatsilain. Mislen artinya dua. Mislen, dua yang sama, mislen. Hadza mislu hadza. Ini sama seperti ini. Betul? Paham? Hadza mislu hadza. Hadza mislen. Itu. Baik. Kita ini yang nomor 2 kita pilih dulu. Makharijnya beda, makharij apa? Iya, yang pertama ini makhrajnya sama, sifatnya sama. Makhrajnya sama, sifatnya sama. Yang kedua, idgham mutajanisain, makhrajnya sama, sifatnya berbeda. Yang ketiga, idgham mutaqaribain, makhrajnya berdekatan. Bukan makhraj berdekatan, sifatnya berbeda. Baik. Kita mulai secara terperinci dari mutaqaribain, dua huruf yang makhrajnya berdekatan, sifatnya berbeda. Yang kita contohkan tadi lam dan ro. Ini sudah kita dapatkan lam dan ro. Yang satunya lagi qaf dan kaf. Mutaqaribain punya huruf cuma 4. Lam bertemu dengan ro, qaf bertemu dengan kaf. Kapan saja lamnya sukun atau lamnya mati bertemu dengan ro hidup, nah, lamnya sukun bertemu dengan ro-nya berharokat, atau lamnya mati bertemu dengan ro-nya hidup, oke, diidghamkan, digabung jadi satu, oke. Dan kedua, huruf keduanya mutaqaribain adalah qaf bertemu dengan kaf, qaf sukun bertemu dengan kaf berharokat, fathah dhammah apa aja, tayyib, qaf dan kaf. Ini aja, dua aja. Contoh lam dan ro. Tadi di atas sudah waqur rabbi. Contoh yang kedua bar rafa'ahullah. Ya, contohnya lam dan ro. Bar rafa'ahullah. Jadi jangan dibaca lamnya. Lamnya nggak boleh terdengar. Bal rafa'ahullah. Tidak boleh terdengar. Oke, dibacanya bar rafa'ahullah. Yang kedua, qaf dan kaf. Contohnya alam nakhluqkum.
Alam nakhluqkum. Qafnya dimasukkan ke huruf kaf. Coba dibaca ini gimana, Ainun? Gimana bacanya? Ainun sudah hafalkan ini di surah Al-Mursalat? Coba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam nakhluqkum. Ya, terdengar jadi satu kan? Padahal ada qaf, ada kaf, tapi dibacanya jadi satu. Betul tidak? Jadi ke kap, ya betul. Iya. Nakhluqkum. Nah, Alam nakhluqkum. taib. Ada satu pengecualian. Pertama di lam dan ra. Bar rafa'ahullah. Digabungkan lam dan ra kan? Bar rafa'ahullah atau waqur rabbi. Bar rafa'ahullah. Ada pengecualian di surah Mutaffifin ya. Tafifin. Kalla bal rona. Di sini harus jelas lamnya, tidak diidghamkan. Karena sakta. Karena sakta. Karena waqaf. Karena sakta. Waqaf sakta adalah waqaf wajib berhenti. Wajib berhenti. La bal harus berhenti di sini. Di lamnya. Tapi kalau ini yang bikin bingung, sudah jangan telengok ini, jangan lihat ini. Ini buat Jangan tambahan dibahas. buat yang triwowo sudah paham, nggak apa-apa. Ini triwowo, ini tambahan buat triwowo ya. Bar rafa'ahullah. Kenapa nggak boleh digabungkan? Kenapa nggak boleh diidghamkan? Karena ini wajib berhenti di lamnya. Karena ini Bal. Sebab apa? Sebab untuk menjelaskan bahwa kalimat ini terpisah. Kalau digabungkan akan hilang maknanya, tidak punya makna dalam bahasa Arab. Karena ini adalah kalimat yang satu, ini adalah kata yang satu. Ini dua kata. Bal satu kata, rona satu kata. Kalau dua kata ini digabungkan jadi satu, hilang maknanya. Barrona, tidak ada artinya barrona dalam bahasa Arab. Tetapi kalau dipisah, bal rona. Bal artinya punya makna sendiri. Bal artinya bahkan. Bal. Jadi kalau digabungkan jadi barrona, hilang tuh makna yang tadi yang jelas. Oke. Dengan disaktahkan, lamnya dibaca dengan jelas, terbentuklah makna yang diinginkan Al-Quran itu. Balron. Tetapi kalau digabungkan, diidghamkan barrona, hilang makna itu. Oke, ini maaf ini tambahan buat yang sudah paham saja. Yang penting ingat, lam ra itu huruf mutaqaribain. Lam sukun bertubuhan ra berharokat. Digabungkan jadi satu. Yang kedua, qaf dan kaf. Nah, ini ada pengecualian. Di qaf dan kaf ada pengecualian. Ada namanya idgham kamil, ada idgham naqis. Kamil artinya idgham seluruhnya. Jadi boleh dibaca dua versi kalau yang ini qaf dan kaf. Ada versi kamil, ada versi naqis. Kamil maksudnya murni kaf yang terdengar, tidak ada qaf sama sekali, walaupun sedikit tidak ada jenis qaf terdiri, suara qaf tidak ada. Contohnya nakhluqkum, langsung kaf yang berbunyi, oke? Itu namanya kamil, idgham kamil. Kamil sempurna, qafnya tidak terbaca, sempurna kaf saja yang terbaca. Itu kurang sedikit gitu ya. Kalau naqis itu masih berbunyi qafnya. Kenapa? Karena qafnya masih berbunyi. Kenapa? Karena dia tabkhim. Qafnya tebal. Tebal itu masih berpengaruh ke huruf kafnya. Jadi dibacanya ada qafnya sedikit. Nakhluqkum. Tidak terlalu tipis seperti kaf murni, tidak. Nakhluqkum. Setengah-setengah. Namanya disebut dengan naqis, kurang. Di sini ada dua versi. Boleh mau baca yang kamil, nakhluqkum, boleh. Mau baca nakhluqkum juga boleh. Tidak ada yang melarang. Oke. Qaf sama kaf ya Ustadz? Cuman di qaf sama kaf aja berlakunya. Cuman qaf dan kaf saja. Iya, nggak ada lain, satu doang itu. Ya. Oke. Sudah selesai teman-teman lain ya. Nggak perlu kita perpanjang karena ini paling gampang. Dua huruf yang sama. Mutajanisain nanti belakangan karena ini banyak hurufnya. Yang mutaqaribain kita sudah
Kita sudah ambil lam, ro, qaf dan kaf. Oke, kita jelaskan dulu mutaqaribain, ini belum selesai sampai tuntas penjelasannya. Ini lisan. Ini lisan. Aqsal lisan. Lisan bagian paling bawahnya. Aqqa. Nah, lebih ringan, lebih atas lagi sedikit. Ak. Lebih terbuka, lebih ringan. Ak. Ak. Betul tidak? Makharijul hurufnya sama, qaf dan kaf. Qaf dan kaf sama-sama dari keluarnya dari lisan, tetapi berdekatan makhrajnya, tidak persis sama. Qaf bawah, di atasnya lagi sedikit kaf. Makanya beda bunyinya qaf dengan kaf. Karena makharijul hurufnya berdekatan walaupun sama-sama memakai lisan. Aqqa sama ak. Aqqa sama ak. Ak. Ya. Tar. Ainon paham ya? Tar. Insyaallah Pak Ustaz. Idgham mutaqaribain adalah dua huruf yang berdekatan makharijul hurufnya tetapi berbeda di sifat. Oke, kita lihat sifatnya huruf qaf dan kaf. Sifatul huruf yang berlawanan ada 10. 10, Yang tidak berlawanan ada 7, 7. qaf. Termasuk hamas atau jahar? Lain gunung. Jahar. Baik. Latifah. Kaf. Termasuk hurufnya apa? Hamas. Kafnya pintar ya, sudah paham. Ahsanti, barakallahu fiik. Hamas. Simak baik-baik. Idgham mutaqaribain. Idgham artinya memasukkan atau menggabungkan dua huruf yang mutaqaribain, yang berdekatan, makhrajnya berbeda sifatnya. Baik, hurufnya adalah qaf dan kaf, qaf sukun, kaf berharokat, lam dan ra. Itu aja hurufnya idgham mutaqaribain. Qaf dan kaf sama makhrajnya yaitu lisan, tetapi beda. Qaf pangkal lisan, lisan paling bawah, kaf di atasnya sedikit. Makanya berdekatan. Namanya dekat-dekat. Ada orang duduk di sini, ada jarak sedikit. Berdekatan, tapi tidak nempel begini. Kalau yang nempel begini bukan berdekatan namanya. Oke, tip. Idgham mutaqaribain dua huruf yang berdekatan makhrajnya, kemudian berbeda di sifatnya. Sifatnya qaf dan kaf. Coba lihat perbedaan qaf dan kaf. Qaf punya sifat 6, kaf punya sifat 5. Lam punya sifat 6, ra punya sifat 7. Berbeda. Kemudian qaf jahar, kalau kaf hamas. Oke, qaf termasuk isti'la, kaf termasuk istifal. Tayyib. Lam contohnya. Lam dan ra bedanya adalah apa? Ada di tikror. Kalau lam tidak termasuk tikror. Intinya idgham mutaqaribain itu sifatnya berbeda. Oke? Idgham mutaqaribain dua huruf yang makhrajnya berdekatan, sifatnya berbeda. Kita udah jelaskan tuh. Berdekatan maksudnya kayak gimana? Qaf sama kaf itu sama-sama keluar dari lisan, tapi qafnya lisan bawah, kaf lisan atas sedikit tengah misalnya. Itu berdekatan kan, tapi sama-sama di lisan. Lam juga sama ra. Gitu. Ya betul. Lam juga Paham ya? Ya. Tayyib, sampai sini paham? Nurjihan paham? Kita hapus nih. Kita akan pindah ke idgham mutajanisain. Tadi ada 3 idgham. Mutamathilain, yaitu huruf yang sama duanya. Kaf kaf, ba ba, mama. Idgham mutamathilain. Itu kita tidak bahas, gampang. Itu makhrajnya sama, sifatnya sama pasti. Kemudian yang ketiga kita sudah bahas idgham mutaqaribain. Sekarang tinggal yang nomor 2. Oke? Yang idgham mutajanisain. Di sini pasang perhatiannya jelas-jelas. Oke? Coba lihat. Idhammat to. Ta dan to diidghamkan jadi satu. Ta dan to makhrajnya apa? Sama. Makhrajnya sama-sama lisan. Keluar dari lisan. Ta dari lisan, to dari lisan. Ada perbedaan? Enggak, sama persis.
Cuman beda pengucapannya nanti. Beda sifat. Oke? Ayo, kita lihat perbedaan sifatnya ta dan to. Ta, hamas atau jahar ta? Hamas. Hamas. Atau apa? Jahar. Oke. Ta, syiddah atau rekhwah? Siddah. Syiddah. Kalau to Siddah. sama. Syiddah. Oke. Istilah atau istifal? Tak istifal. Istifal. To, istilah atau istifal? Istilah. Ta, itbaq atau infitah? Infitah. Infitah. To, itbaq atau infitah? Itbaq. Itbaq. Idlaq, ta, Ustaz, aku idlaq itu belum atau- paham itu yang ini aku belum paham sama sekali. Di sini ya. Oke. Ta, idlaq atau infitah ismat? Ismat. Ismat. Kalau belum nulis aku mah mungkin nggak ada tulisannya di aku mah. Cek lagi di video saya, di PT saya ada. Jelas. Ada sih sebelumnya itu. To, ismat atau idlaq? Ismat. Ismat. Ta, apa sifat tambahannya tak di yang tidak berlawanan, di sifat yang tidak berlawanan? Tak, enggak ada tak. Tidak ada. Kalau to apa? Kalau ketok enggak ada juga. Kol-kolah ya. Qalqalah. Qalqalah. Oh iya, kalau tuh. Ini 245. Ini 6. Baik. Berbeda di sifatnya. Idgham mutajanisain adalah dua huruf yang makhrajnya sama tapi berbeda dalam sifat. Contohnya ta dan to. Oke, ta makhrajnya sama-sama lisan, to juga. Tapi sifatnya ternyata beda. Ta punya sifat 5, to punya sifat 6. Dan berbeda. Yang satu hamas, yang satu jahar. Yang satu infitah, yang satu itbaq. Yang satu istilah, yang satu istifal. Beda. Oke? Idgham mutajanisain masih ada sambungannya, masih ada huruf. Baik, perhatikan. Idgham mutajanisain adalah dua huruf yang bersamaan makhrajnya, berbeda sifatnya. Apa aja huruf idgham mutajanisain? Kalau idgham mutaqaribain tadi qaf, kaf, lam, nun. Lam, ra. Nah, kalau idgham mutajanisain ini ada 7 ya. Ada 7. Ta, da, dan to. Ini adalah huruf idgham mutajanisain. Oke. Disebut dengan huruf an-nata'iyah. Makhrajnya sama semua nih. Ta, da, to. Ta bertemu dengan da, kemudian da bertemu dengan ta, kemudian ta bertemu dengan to, kemudian to bertemu dengan ta. Oke, lihat. Ta bertemu dengan da, ta sukun bertemu dengan da. Ingat, idgham itu adalah huruf pertamanya sukun harus. Contohnya, ujibat da'watukuma. Ta sukun bertemu dengan da. Diidghamkan, digabungkan jadi satu. Ujibat da'watukuma. Taknya jangan dibaca. Langsung ke da. Ujibat da'watukuma. Jadi bacanya seperti itu. Ujibat da. Oke, ujibat da'watukuma. Sekarang yang nomor 2. Da sama ta. Contohnya qad tabayyana, dibaca dengan gimana bacanya ini? Qad tabayyin. Qad Yes. tabayyin. Qad tabayyana. Da-nya Qad tabayyin. jadi hilang atau da-nya itu dimasukkan ke ta jadi satu. Qad tabayyana. Baik, Ainun. Oke. Wa kafarat ta'ifah. Apa yang diidghamkan di sini?
Apa yang hilang di sini? Huruf apa yang hilang? Ta, ta, ta. Ya, ta. Apabila ta bertemu dengan to, taknya hilang, to yang dibaca gitu. Wa kafarat to. Ini namanya istilahnya diidghamkan. Taifah. Oke. Sekarang to bertemu dengan ta. Farratu. Farrattu. Basata. Khusus to dan ta, lihat ada pengecualian. Di sini Dileburkan ke ta. idgham naqis. Tasdidkan ke ta, dimasukkan ke ta. Kamil atau naqis? Di sini naqis. Di sini naqis. Jadi gimana bacanya ini? Dibaca idgham naqis, naqis. Naqis artinya masih ada sisa to-nya. Sifat to-nya sini tebal. Farrattu. Basaqta. Basaqta. Nah, di sini pilihannya kamil atau naqis? Di sini pilihannya naqis. Tidak ada kamil. Ya. Jadi cara membaca farrattu itu masih ada sifat to-nya. Masih ada tebalnya sedikit. Farrattu fi jambillah. Basaqta. Basaqta yadayya. Bukan taknya khalis, bukan tak kamil ya. Tapi naqis, masih naqis. Basaqta, basaqta. Berikutnya yang nomor 5, sa sama za. Nah, sa sama za apabila bertemu. Yalhaz zalik. Ini kalau dibaca gimana? Yalhazalik. Ya, sa-nya terdengar apa enggak? Tidak Baik. dihilangkan, dilemburkan. Ya, sa dan za tidak punya contoh selain ini. Cuma satu di Al-Qur'an. Yalhaz. Satu-satunya. Ya. Oke, kemudian berikutnya za dan dha. Za dan dha contohnya idzalamtum. Idzalamtum. Baik, yang terakhir di ba sama mim. Ya bunayyarkab ma'ana. Dibaca ya bunayyarkam ma'ana. Kenapa? Kenapa dihilangkan baknya Pak Ustaz? Kan idgham. Idgham. Oh. Diidghamkan. Satu sukun, Ba-nya satu dimasukkan ke mim. Irkam ma'ana. Paham? Nah, Ya, ini Yang cuma Ustaz satu nih contohnya di dalam Al-Quran. Irkam ma'ana sama yalhaz dzalik, ini cuma satu contohnya. Baik. Kita akhirnya sudah sampai di penghujung, selesai. Al-mutajinsain, idgham mutajinsain kalau kita lihat dia dibagi menjadi 3 tempat. Yang pertama ini. Yang pertama dia terdapat di huruf an-nata'iyah, huruf yang nempel di atas langit-langit, yaitu hurufnya apa? Ta, da, to. Ta, da, to. Kemudian yang kedua terdapat di huruf al-lasawiyah. Al-lasawiyah artinya ujung gigi. Dia bukan, penamaan ini bukan menunjukkan bahwa ujung gigi adalah makharijul huruf, bukan, tetapi karena ujung lidah bertemu dengan ujung gigi atas. Apa itu? Ta, za, dha. Ta, za, dha. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi atas. Ta, za, dha. Ujung gigi ini istilahnya al-lasawiyah. Oke. Kemudian yang terakhir berada di asy-syafawi, 2 bibir, yaitu ba dan mim, huruf yang keluar dari bibir, makhrajul hurufnya dari bibir, ba, ma. Idgham mutajanisain itu terdapat di huruf-huruf yang pertama an-nata'iyah, yaitu ta, da dan to. Yang kedua huruf al-laswiyah, yaitu sa, za, dha, yaitu huruf yang keluar di ujung gigi atas. Kemudian huruf
asy-syafawi, ba dan mim. Begitu. Yang keluar dari an-nataiyah, ta dan ta itu dirinci. Lihat. 3 huruf ini menjadi yang pertama, ta bertemu dengan da, kemudian dibalik. Da bertemu dengan ta, kemudian dibalik. Ta bertemu dengan ta, kemudian dibalik. Ta bertemu dengan ta. Ini kan asalnya 3 huruf ini. Huruf an-nataiyah ini ada 3. Ta, da, dan ta. Nah ini jadi 4. Diambilnya ada apa? Ta bertemu dengan da, dibalik. Da bertemu dengan ta. Oke, sekarang ta bertemu dengan ta, dibalik. Ta bertemu dengan ta. Udah jadi 4 itu, udah. Sekarang di nomor 2 terdapat di huruf al-lathwiyah di ujung gigi. Sa, za, dan dha. Ini dibagi menjadi 2. Sa bertemu dengan za, kemudian za bertemu dengan za. Tidak ada sebaliknya ya. Sa bertemu dengan za bertemu dengan sa. Oke, sa bertemu dengan za bertemu dengan za. Baik? Nah, paham. Kemudian yang terakhir asy-syafawi, huruf yang keluar dari 2 bibir, ba dan ma. Tidak dibalik.